Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering Kelas Daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan masih belajar tentang teks deskripsi, tapi berbeda topik dengan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa sih struktur dari teks deskripsi itu. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, struktur identifikasi ini biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Jadi di identifikasi ini biasanya pernyataan umum atau deskripsi umum yang detail tentang objeknya itu dijelaskan atau dijabarkan dalam struktur identifikasi atau yang biasanya ada di paragraf awal. Kemudian untuk struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Untuk struktur deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi tanggapan atau opini penulis itu disampaikan di paragraf kedua atau di bagian struktur deskripsi bagian pada teks deskripsi. Setelah deskripsi bagian, struktur selanjutnya yaitu simpulan atau kesan. Di simpulan atau kesan ini biasanya berisi opini dari penulis mengenai keseluruhan topik atas objek yang dideskripsikan. Nah, ini juga termasuk opini atau pendapat subjektif dari penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, itu merupakan 3 struktur dari teks deskripsi yang harus kalian ketahui. Jadi, untuk struktur dari teks deskripsi ini runtut ya. Jadi yang pertama pasti identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan struktur deskripsi bagian, dan diakhiri dengan simpulan atau kesan. Ini merupakan struktur dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis perkembangan deskripsi bagian. Pada jenis perkembangan deskripsi bagian ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada deskripsi bagian berdasarkan ruang, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Selanjutnya yang ketiga deskripsi bagian berdasarkan proses suatu yang berlangsung, dan yang terakhir deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, dari keempat ini akan Ibu jabarkan satu persatu. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Ini biasanya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis itu mendeskripsikan bagian pintu masuk, atau bagian tengah atau bagian belakang. Jadi perincian ruang yang menyebutkan nama ruang dan ciri-cirinya itu berada di deskripsi bagian yang berdasarkan ruang. Kemudian untuk deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek itu seperti misalnya kalau objeknya itu pantai, itu digambarkan dengan bawah lautnya, kemudian bibir pantai, ombak, bagaimana pasir yang ada di pantai itu, dan hewan di pantai itu apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung, ini biasanya perincian bagian awal, mulai meningkat tentang punca atau penutupnya. Misalnya nih, mendeskripsikan tentang pementasan. Kalau pementasan itu berarti kan ada konfliknya atau punca adegannya. Itu dijelaskan berdasarkan proses atau alur yang berlangsung. Gitu. Itu deskripsi bagian yang ketiga. Nah, sekarang deskripsi bagian yang keempat merupakan pemfokusan ya. Nah, pemfokusan ini biasanya bagian yang paling disukai itu bagian yang dideskripsikan. Jadi hanya satu bagian saja yang dideskripsikan secara fokus, tidak banyak bagian atau topik yang dideskripsikan. Seperti itu. Itu merupakan jenis pengembangan deskripsi bagian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bahasa pada teks deskripsi. Untuk bahasa pada teks deskripsi ini dibagi menjadi banyak sekali karena deskripsi ini kan teksnya itu merinci sebuah objek seperti itu kan. Kemudian dijelaskan secara detail agar pembacanya itu seolah-olah melihat atau merasakan dari bacaan teks deskripsi itu. Nah, bahasa yang digunakan dari teks deskripsi yang pertama biasanya menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kemudian kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, kata dengan kata dasar KPTS. Kemudian keempat ada sinonim, menggunakan kata depan, menggunakan kata khusus, huruf kapital, kalimat bermajas,
dan pilihan kata yang bervariasi. Nah, dari bahasa yang digunakan oleh teks deskripsi ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini adalah contoh dari kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat perincian untuk mengkonkretkan ini adalah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan objek secara rinci, secara detail, sehingga pembaca itu bisa seolah-olah melihat atau objek yang dideskripsikan itu nyata, jadi menjadi konkret atau nyata. Ini contohnya, misalnya ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, ini ibuku yang sangat baik ini itu merupakan kalimat inti atau kalimat umumnya, kemudian dideskripsikan secara detail baiknya ibu itu seperti apa. Oh, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu merupakan contoh dari perincian untuk mengkonkretkan objek dari teks deskripsi. Selanjutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, ini seperti ada 3 panca indera yang sering digunakan dalam pembuatan teks deskripsi. Misalnya, panca indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Untuk penglihatan biasanya muncul seperti pantai panjang dengan pasir putih. Nah, pasir putih, warna putih itu kan dilihat dengan mata, tidak bisa dirasakan dengan perasaan atau dengan telinga, itu kan tidak bisa didengar. Kalau putih kan dilihatnya dengan panca indera. Nah, itu merupakan penggunaan kalimat, contoh penggunaan kalimat serapan panca indera. Jadi ada kata putih gitu tadi. Jadi pantai panjang dengan pasir putih. Pasir putihnya itu berarti kan kita harus membayangkan, dengan pembayangannya itu berarti kita melihat atau menggunakan panca indera mata untuk mendeskripsikan dari kalimat tersebut atau membayangkan kalimat tersebut gitu. Kemudian yang kedua, salah mendengar ini Ibu beri contoh kalimatnya seperti debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, irama atau debur pantai atau debur ombak yang berirama ini kan biasanya bisa didengar dengan telinga kan, atau dengan panca indera pendengaran, sehingga ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kemudian yang ketiga, salah merasakan. Misalnya ini contohnya, udara sangat terasa kesegaran itu kan biasanya dirasakan dengan batin. Itu merupakan contoh-contoh kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Nah, kata dasar KPTS ini maksudnya adalah kata dasar yang diawali dengan konsonan K, P, T, dan S. Ini Ibu beri contoh kata dasar dengan awalan konsonan K seperti kampanye, kemudian kaca. Terus ada lagi nih kata dasar P seperti pukau, kemudian pandang. Untuk kata dasar T seperti tarik, tulis, dan kata dasar S seperti samar dan sungguh. Nah, kata-kata dasar ini ketika diberi imbuhan me, maka untuk konsonan awalnya itu akan lulu. Contohnya seperti kata dasar yang diawali huruf konsonan K. Nih, kampanye. Kampanye itu ketika dia beri awalan me, dia bukan mengkampanye, tapi mengampanyekan. Jadi mengkampanyekan, bukan pakai K, tapi K-nya luluh, jadi mengampanyekan. Kemudian kata kaca itu bukan mengkaca, tapi mengaca. Nah, untuk pukau itu ketika mendapatkan awalan me jadi memukau, pandang memandang, tarik menarik, tulis menulis. Nah, untuk samar menyamarkan, kemudian sungguh menyungguhkan. Awalan me ini bisa meluluhkan kata yang diawali dengan kata KPTS, namun tidak seluruhnya. Kata dasar yang diawali KPTS yang tidak luluh ketika diberi awalan me itu adalah kata dasar yang diawali dengan konsonan kemudian diikuti dengan konsonan. Jadi ada 2 konsonan di awal. Seperti itu. Lanjut untuk ciri bahasa dari teks deskripsi, yang selanjutnya ada sinonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata. Contohnya, ada kata indah. Kata indah ini persamaannya elok, permai, molek, seperti itu. Kemudian Ibu kasih contoh lagi nih, ada kata mengherankan. Mengherankan ini sinonimnya dari mengagumkan, memukau, dan fantastis. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kata depan. Kata depan yang harus kalian ketahui itu ada di, ke, dari, pada. Nah, kata depan di itu penulisannya dilekatkan atau digabung dengan kata dasar.
Kemudian setelah kata depan, ada lagi nih ciri kebahasan dari teks deskripsi, yaitu kata khusus atau hiponim. Kata khusus adalah kata yang terbentuk dari kata umum. Misalnya kata umum itu disebut dengan hipernim ya. Nah, misalnya kata umumnya itu hewan peliharaan. Nah, kata khususnya apa? Anjing, kucing, ikan, itu merupakan hewan peliharaan. Kalau misalnya ada hipernimnya tentang warna, berarti kata khususnya atau hiponimnya ya bisa hijau, bisa merah, putih, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kata khusus adalah kata-kata yang terbentuk dari kata umum atau perincian dari kata umum. Kemudian penggunaan huruf kapital. Huruf kapital penggunaannya juga diatur sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama, huruf kapital itu biasanya ada di awal kalimat. Jadi kalau misalnya kalian membuat kalimat, maka huruf awalnya itu harus kapital ya, harus huruf besar. Kemudian nama orang dan gelar itu juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama tempat, nama pangkat dan jabatan, nama lembaga, badan negara atau organisasi, judul dari sebuah karangan, bangsa, suku, dan bahasa, tahun, bulan, dan hari, dan yang terakhir agama, kitab suci, dan tuduhan. Kemudian kalimat bermajas. Kalimat bermajas, sebenarnya majas ini jumlahnya ada banyak. Namun majas yang biasa digunakan dalam teks deskripsi itu ada dua majas, yaitu majas asosiasi dan majas personifikasi. Untuk majas asosiasi, ini biasanya adalah majas yang menggunakan kata seperti. Jadi kalau misalnya kata seperti itu merupakan contoh dari majas asosiasi. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang menggunakan perumpamaan benda hidup untuk benda mati. Nah, ini Ibu beri contohnya. Majas asosiasi misalnya, airnya sangat jernih seperti kaca. Nah, ada kata seperti, itu merupakan contoh majas asosiasi. Jadi ada objek air, kemudian dikatakan jernih, jernihnya itu seperti kaca. Jadi ada perbandingan dua objek yang digabung atau dihubungkan dengan kata seperti, itu merupakan contoh majas asosiasi. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh majas personifikasi, contohnya angin laut mengelus wajah. Nah, mengelus itu kan kegiatan yang dilakukan dengan tangan. Nah, angin itu kan bukan makhluk hidup yang punya tangan. Ketika angin digunakan kalimat atau diberi keterangan bahwa dia mengelus wajah, berarti kan itu memposisikan angin sebagai benda mati seperti benda hidup. Nah, ketika benda mati dihidupkan atau diberi sifat seperti manusia atau makhluk hidup, maka itu adalah termasuk majas personifikasi. Nah, itu merupakan materi kita hari ini. Jadi kalian harus tahu ya struktur dari teks deskripsi apa, kemudian ciri kebahasaan dari teks deskripsi apa. Struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi ini hanya dimiliki oleh teks deskripsi. Jadi teks-teks yang lainnya itu tidak memiliki struktur dan kebahasaan yang sama. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.